Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Ghifari dengan NIM 122140198. Pada waktu kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi ulangan akhir semester saya. Ulangan akhir semester dari mata kuliah Keamanan Cyber dengan kode IF 4026. Nah, pada tugas pada UAS ini saya ada tugas menguasai membuat notebook LM untuk menguasai domain X. X itu didapat dari modulus 8 dari NIM saya 198, maka modul saya itu adalah 6. Jadi saya menguasai domain 6 dari Book of Knowledge CISSP. Nah, pada kali ini saya memakai 4 Book of Knowledge. Yang pertama ada The Ultimate Guide to CISSP. Yang kedua ada ini, Principal Information of Security. Yang kedua ada Principal of Security. Terus selanjutnya ada All-in-One Exam Guide dari Fernando Maimi dan Sean Harris 2022. Seterusnya ada selanjutnya ada Chapel Mike CISSP Official Practice Test Cybex tahun 2011. Jadi ini ada semua dokumen tersebut. Jadi mari kita belajar dari CISSP yang pertama dulu, yaitu Ultimate Guide. Buatkan saya menguasai domain 6. Nah, notebook LM ini sebenarnya sangat memudahkan kita untuk belajar karena kita tinggal mengupload dokumen dan dia bisa membuatkan kita berbagai ringkasan, catatan, dan apalagi ada fitur ini juga audio. Audio ini seperti percakapan dua orang, jadi kita sebagai pemula mungkin bisa belajar lebih cepat. Saya materi pada buku CISSP Ultimate Guide. Kita buka dulu bukunya. Bukunya seperti apa? Di sini belum ada chapter 6 ya. Chapter 6 itu belajar tentang security assessment dan testing. Di sini bakal mengeluarkan tentang dia membuat semua chapter 6. Nah, dari buku CISSP Official Practice Test Cybex oleh Mike Capel. Nah, pada domain 6 itu dia menjelaskan tentang konsep-konsep penting coba kita buka juga. Pada CISSP Official Practice Test Cybex ini chapter 6 itu membahas tentang ini. Chapter 6 nya membahas tentang security assessment, testing, dan domain.
security assessment dan testing. Nah, pada domain ini ada memiliki 5 subdomain. Ada memiliki 5 subdomain, itu yang pertama ada design dan valid assessment, test and audit strategis. Yang subdomain yang kedua ada conduct security control testing. Yang ketiga itu ada collect security progress. Yang keempat ada analysis test output and generate report. Yang kelima ada conduct or facilitate security audit. Karena kita sudah mengetahui subdomainnya, maka kita bisa minta tolong ke notebook ini buatkan saya penjelasan lengkap tentang subdomain pada buku McCapel. CISP Official Practice Test. Maka dia akan membuatkan kita penjelasan untuk subdomain tersebut. Ini dia. Jadi dia bakal mengambil penjelasan dari sini, dari buku yang telah kita berikan atau sumber yang kita berikan tersebut. Dia akan mengutip hal-hal yang untuk penting. Nah, di sini dia menjelaskan buku ini dirancang untuk menguji pengetahuan Anda. Anda bukan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang setiap topik atau subdomain. Jadi subdomain 1 itu berfokus pada perancangan validasi strategi, penilaian, pengujian dan audit keamanan. Terus yang subdomain 2 itu dia mencakup pelaksanaan pengujian terhadap kontrol keamanan. Fokus utamanya itu adalah pengujian kontrol teknis. Terus pada subdomain 6.3, subdomain ini berkaitan dengan pengumpulan data yang berasal dari berbagai proses keamanan, baik bersifat teknis maupun administratif. Pada subdomain 6.4, dia itu mencakup tentang pengujian dan penilaian keamanan serta pembuatan laporan komprehensif. Dan subdomain 6.5 itu dia membahas tentang pelaksanaan atau fasilitasi audit keamanan. Selesai dari subdomain bukunya McCapel, kita lanjut ke subdomain dari sumber Fernando Maim. Jadi kalau memakai notebook LM ini kita tidak perlu membuka satu persatu karena kita tinggal mengupload dan kita tolong ke notebook LM untuk mencarikannya. Mari kita cek lagi. Ini dia bukunya. Nah, pada Fernando Maim ini pada domain 6 dari Fernando Naimi itu bukunya berjudul All in One CISSP Exam Guide. Nah, pada domain 6 pada sumber tersebut berjudul tentang Security Assessment and Testing. Jadi fokusnya itu pada evaluasi dan pengujian postur keamanan organisasi.
Domain ini terbagi jadi 5 subdomain. Yang pertama itu ada design and validate, assessment, test, and audit strategies. Jadi subdomain ini berkaitan tentang perancangan dan validasi pendekatan yang digunakan untuk melakukan penilaian keamanan. Oh, jadi dia bakal membandingkan sumber satu dengan sumber lain. Jadi menurut sumber yang sebelumnya, Memi Haris, tidak ada rincian tentang perancangan strategi dalam daftar subdomain. Buku ini membahas tentang framework yang relevan untuk manajemen risiko. Oh, dia memberi. Lanjut, pada subdomain 6.2 itu conduct security control testing. Jadi subdomain ini berfokus pada pelaksanaan berbagai jenis pengujian keamanan untuk verifikasi efektivitas kontrol keamanan. Jadi bakal ada penjelasan tentang dari subdomain tersebut seperti ini. Kalau kita ingin mengetahui tentang lebih lanjut, kita bisa klik ini sih. Kita klik ini, maka dia akan langsung memberikan referensi ke buku tersebut atau sumber yang telah kita berikan. Jadi seperti ini, dia ada ini. Nah, dia bakal langsung merujuk ke sumber yang telah kita berikan. Jadi tentang collect security progress data. Terus yang 6.4 ada analisis test output dan data trooper. Dan yang 6.5 ada conduct or facilitate security audit. Nah, mungkin kita lanjut ke itu ya, ke book of knowledge selanjutnya, yaitu lanjutkan ke sumber Michael Whiteman dan buka domain atau chapter 6. Bisa saya sebagai orang awam. Nah, pada buku ini jadi domain 6-nya itu ada security assessment dan testing. Oh, jadi pada principle of security ini ada buku dia dijelaskan bahwa tidak ada chapter 6 atau domain 6. Oh, dia ada modul 6 itu tentang legal, ethical, professional issue in information security. Nah, coba kita tolong kan untuk kalian coba bukakan saya 6-nya, yaitu dan jelaskan. Kita juga bisa menjelaskan agar saya tidak bingung.
sorry, maaf. Nah, di sini dengan prom ini kita bisa akan membukakan modul 6-nya, yaitu tentang legal, ethical, and professional issue in information security. Nah, pada modul ini dia bertujuan agar kita bisa memahami yang pertama perbedaan antara hukum dan etika, yang kedua hukum peraturan organisasi profesional yang relevan dengan keamanan informasi, yang ketiga ada hukum nasional dan internasional utama yang mempengaruhi praktik keamanan informasi, yang keempat ini, dan kelima. Jadi ketika kita memakai prom ini, jadi dia akan membahas secara rinci tentang bab-bab atau modul yang kita minta tadi, seperti sini. Ya, dia akan menjelaskan dengan rinci sepanjang ini. Nah, dan jika kita klik ini, dia akan merujuk ke sini. Sebenarnya menurut saya kalau notebook LM-nya bisa mengarahkan kita ke sumbernya langsung, mungkin kita bisa gunakan untuk membantu dalam pembuatan citasi pada tugas akhir. Mungkin kita tinggal menguploadnya dan kita minta tolong ke notebook LM untuk mencarikan topik ini yang sesuai dengan judul dari tugas akhir kita atau skripsi. Sepertinya sangat bagus dipakai karena ya itu ada citasinya langsung, kita diarahkan, kita dimudahkan dalam pemakaian. Karena jika kita membuka satu persatu jurnalnya itu kayak kita buka, kita baca dulu dari awal sampai akhir, jadi bakal memakan waktu yang cukup lama. Jadi menurut saya notebook LM ini bakal memudahkan kita sebagai pengguna, karena kita tinggal membukanya dan kita dikasih tahu ada di sini dan di sini dan di sini. Citasinya juga diberikan, langsung diarahkan malahan ke citasinya, langsung diarahkan. Dan LM ini juga memberikan kita kemudahan, yaitu ada panduan belajarnya juga, dokumen rangkuman, lini masa, dan ada audio. Mungkin audionya terdengar seperti ini. Halo dan selamat datang kembali. Langsung saja kita kupas tuntas materi Anda ya, khususnya bab 6 ini, keamanan data. Ya, halo. Anda mungkin punya banyak data digital ya kan? Tapi pernah nggak sih kepikiran di mana aja data itu berada sebenarnya? Dan gimana cara melindunginya di tiap tempat itu? Pertanyaan bagus itu, karena data itu dinamis, nggak statis. Nah, di materi Anda itu dibagi jadi 3 keadaan utama. Ada data at rest, itu data yang lagi diem, tersimpan gitu. Di hard disk atau server gitu ya? Betul. Lalu ada data in motion. Ini pas data lagi bergerak, ditransfer lewat jaringan. Kayak pas Anda kirim email atau buka website. Oke. Dan yang ketiga, data in use. Ini pas data lagi aktif diolah sama aplikasi atau CPU di komputer Anda. Nah, masing-masing ini ya punya celah keamanan yang unik. Oke, 3 keadaan data ya. Mari kita mulai dari yang paling umum dulu deh, data yang tersimpan, at rest. Mengamankannya kedengaran paling gampang ya, kayak cukup kunci lemari penyimpanannya aja gitu. Sangat bagus bukan? Notebook LM ini menurut saya sangat rekomendasi tuh kalau kita mau belajar dari buku-buku telah ada, atau dari link buku-buku, banyak kok sumber yang bisa kita upload di sini. Jadi dan batasnya ini menurut saya cukup banyak, karena batas sumber kita itu ada sekitar 50 buku. Ada 50 sumber. Jadi kita bisa upload terus-menerus sampai 50 buku. Dan batasan dari bukunya ini saya ada file ini ada ribuan halaman, tapi tidak masalah. Masih bisa diupload. Jadi menurut saya ini sangat rekomendasi untuk kita coba dan kita ulik-ulik lagi, karena ini sangat membantu ke berbagai tugas mahasiswa mungkin, dan ke tugas akhir saya sepertinya akan mencobanya. Nah, saya tinggal mengupload sumber-sumber dan saya mengetahui rinciannya seperti apa. Saya tidak perlu memikirkan citasinya terlalu jauh, bukan terlalu jauh sih. Saya tidak perlu memikirkan
saya tidak perlu membacanya itu satu persatu, jadi langsung diarahkan. Mungkin ini ada informasi pribadi saya, inilah LinkedIn saya. Dengan inilah LinkedIn saya, Zaki Al-Ghifari, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Inilah URL saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.